Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, sebelum memulai diskusi hari ini, marilah kita membacakan basmalah supaya diskusi kita diperlancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 yaitu yang membahas tentang jenis-jenis gangguan mental. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator, Laura Anissa, dan teman saya ada Safitri, Fitratul Aulia, dan Fikri Fatoni. Baik, pembaca materi pertama yaitu dibacakan oleh Fikri Fatoni kepada saudara Fikri Fatoni. Saya persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan presentasi materi yang pertama yaitu gangguan mental. Definisi dari gangguan mental itu sendiri menurut Dinas Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 yaitu suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan jiwa atau yang disebut juga dengan mental illness yaitu kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain. Kesulitan karena persepsi tentang kehidupan dan sikap terhadap dirinya sendiri. Dan definisi gangguan jiwa ya menurut suatu pembahasan yang ada di sini yaitu gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan yang mental. Gangguan jiwa itu menyebabkan penderitaan, tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah, mengganggu orang lain atau merusak, menyakiti dirinya sendiri. Adapun contohnya, yang pertama itu skizofrenia, kemudian depresi, cacat intelektual, dan gangguan karena penyalahgunaan narkotika. Kemudian gangguan afektif biomoral, demensia, cacat intelektual, dan gangguan perkembangan termasuk autisme. Baik, terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Fikri Fatoni. Pembaca materi kedua yaitu Safitri. Kepada saudari Safitri, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis gangguan mental. Nah, gangguan mental atau penyakit mental ini tuh tipenya berbeda. Itu berpengaruh terhadap tingkat parahnya penyakit. Nah, jenis-jenis gangguan mental yang pertama yaitu skizofrenia. Nah, skizofrenia ini biasanya terjadi pada usia muda antara akhir usia remaja hingga 20-an. Nah, adapun tanda-tanda gejala dari penderita skizofrenia adalah yaitu 1, delusi. Yang kedua, halusinasi. 3, berbicara tidak jelas. Yang keempat yaitu gejala negatif. Nah, skizofrenia ini pun mempunyai macam-macam jenisnya. Di sini menurut Maramis 2004, jenis-jenis skizofrenia meliputi skizofrenia residual. Nah, merupakan dengan gejala-gejala primernya yang berulang tetapi tidak jelas adanya gejala-gejala sekunder. Selanjutnya yaitu skizofrenia simplex, yang mana sering timbul pertama kali pada masa pubertas. Gejala utama ialah kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. Selanjutnya, skizofrenia hebephonik atau yang sering disebut juga itu hebephonia. Nah, selanjutnya itu skizofrenia katatonik atau yang disebut juga dengan katatonia, yang mana timbulnya ini pertama kali antara 15 sampai 30 tahun. Dan biasanya akut serta sering didahului oleh stres emosional.
yang mungkin terjadi antara gaduh gelisah katatonik atau stupor katatonik. Dan terakhir yaitu skizofrenia skizofektif. Nah, di samping gejala-gejala skizofrenia, terdapat menonjol secara bersamaan juga gejala-gejala depresi atau gejala-gejala mania. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Satfitri yang menjelaskan ketiga, yaitu saya sendiri, yaitu tentang jenis-jenis kesehatan mental, yaitu bipolar disorder. Bipolar disorder ini adalah suatu kondisi ada ketidakjelasan antara perasaan manik atau euforia dan depresif. Biasanya orang yang penderita bipolar ini dapat seketika merasa yang senang luar biasa dan kemudian secara tiba-tiba bisa depresif, bertolak belakang dari apa yang dirasakan sebelumnya. Gejala yang muncul ketika penderita ada dalam fase manik atau euforia antara lain yaitu euforia, rasa percaya diri yang tinggi, agresif, berdelusi, kehilangan rasa takut, dan berani mengambil risiko dalam batasan yang tidak normal. Sementara dalam fase depresif, penderita mengalami kesedihan, putus asa, rasa takut, menyesal, kelelahan, rasa sakit tanpa ada sebab, dan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Penderita bipolar ini seringkali mengalami kedua fase tersebut secara berubah-ubah, tanpa ada sebab yang jelas, dan gejala ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa atau remaja, tapi juga bisa terjadi pada anak-anak, dan inilah yang sering sekali tidak disadari oleh para orang tua sehingga anak yang menderita bipolar tidak mendapat penanganan yang tepat. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Yang menjelaskan selanjutnya itu Fitratul Aulia. Kepada Fitratul Aulia saya persilahkan. Baiklah, jenis-jenis mental yang ketiga yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Ada jenis penyakit mental terjadi pada anak di luar Down syndrome atau autisme yang secara fisik sudah dapat teridentifikasi yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Penyakit mental ini biasanya hanya terjadi pada anak-anak. Namun, apabila penyakit mental ini tidak mendapat penanganan hingga si anak tumbuh dewasa, sifat-sifat buruk dari kelainan ini akan terus terbawa dan menjadikan anak tersebut menjadi sulit bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain ketika sudah tumbuh dewasa. Anak yang menderita ADHD biasanya sulit fokus dan menerima perintah, tidak sabaran, cepat bosan atau marah, serta bertindak impulsif dalam batasan yang tidak normal. Selanjutnya, berikan kepada moderator. Baik, yang akan menjelaskan selanjutnya yaitu Satfitri. Kepada Satfitri, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu jenis penyakit mental yaitu depresi. Nah, depresi di sini merupakan suatu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertaannya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, motor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tak berdaya, serta gagasan bunuh diri. Nah, depresi ini juga dapat diartikan sebagai bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan, keleluasan, ketiadaan gairah hidup, selanjutnya perasaan tidak berguna, putus asa, dan sebagainya. Nah, depresi ini merupakan suatu perasaan yang sedih dan yang berhubungan dengan penderitaan, dapat berupa serangan yang tujukan pada diri sendiri atau perasaan marah yang mendalam. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Saudari Savitri. Yang akan menjelaskan selanjutnya yaitu Fitratul Aulia. Kepada Fitratul Aulia, saya persilakan. Selanjutnya ada gangguan mental organik. Gangguan mental organik merupakan gangguan jiwa yang psikotik atau non-psikotik yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak. Gangguan fungsi jaringan otak ini dapat disebabkan oleh penyakit badaniah yang terutama mengenai otak atau yang terutama di luar otak. Bila bagian otak yang terganggu itu luas, maka gangguan dasar mengenai fungsi mental sama saja. Tidak tergantung pada penyakit yang menyebabkannya. Bila hanya bagian otak dengan fungsi tertentu saja yang terganggu, maka lokasi inilah yang dan sindroma, bukan penyakit yang menyebabkannya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Fitratul Aulia. Yang menjelaskan materi terakhir yaitu Fikri Fatoni. Kepada Fikri Fatoni, saya silakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya jenis gangguan mental yaitu retardasi mental, yaitu gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ di bawah rata-rata yang orang normal dan kemampuan untuk melakukan keterampilan sehari-hari yang buruk. Retardasi mental juga dikenal dengan nama gangguan intelektual. Gejala utama itu berupa kesulitan berpikir dan dalam memahami keterampilan hidup yang biasa terpengaruh, yaitu keterampilan konseptual, sosial, dan praktis tertentu. Perilakunya itu contohnya seperti mereka itu gelisah, perilaku hiperaktif atau perilaku yang impulsif. Juga yang secara umumnya itu kesulitan berpikir dalam memahami suatu bidang, contohnya kayak ilmu ataupun lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik. Akhir dari yang di sini akan dari pembahasan ini yaitu kesimpulan dari materi kami. Gangguan jiwa menurut Depkes RI adalah suatu yang perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain. Kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri. Penyakit mental atau gangguan mental memiliki jenis atau tipe berbeda yang juga akan berpengaruh terhadap tingkat parahnya penyakit. Gangguan mental terdiri dari berbagai masalah dengan berbagai gejala, namun umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan dengan orang lain. Contohnya yaitu skizofrenia, depresi, cacat intelektual, dan gangguan karena penyalahgunaan narkoba, gangguan afektif bipolar, demensia, cacat intelektual, dan gangguan perkembangan termasuk autisme. Menurut WHO 2017. Baik, hanya ini yang dapat kelompok kami sajikan atau presentasikan. Bila ada kesalahan atau penggunaan kata yang kurang mengenankan, saya sebagai moderator meminta maaf. Saya tutup dengan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.